Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang mata kuliah basis data. Saya akan menerangkan tentang sistem basis data. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Barokah Rahmatika. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah basis data. Saya akan menerangkan sedikit tentang sistem basis data. Jadi di sini ada beberapa pengertian tentang sistem basis data yang menurut para ahli. Saya ambil ahli yang menurut Fatansyah. Sistem adalah sebuah tatanan atau keperpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Sedangkan basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Ia ada karena ada pembuatnya. Ia tidak akan pernah berguna atau tidak akan berfungsi jika tidak ada pengelolanya atau penggeraknya atau user ya biasanya. Di sini ada komponen sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras. Di sini saya tidak menjelaskan satu persatu tentang perangkat kerasnya itu apa aja. Mungkin kalian sudah tahu perangkat keras di sini hardware seperti komputer. Di sini ada memori sekunder yang online atau offline ya. Dan media perangkat komunikasi. Yang kedua sistem operasi. Di sini ada sistem operasi itu sebagai program yang mengaktifkan sistem komputernya dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di komputer tersebut. Ketiga, basis data. Basis data itu sebuah sistem basis yang dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data itu ada baris. Setiap di situ ada baris dan yang berisi data-data sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sistem aplikasi perangkat lunak di sini atau pengelola basis data biasa disebut DBMS. Ini pengelola basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang khusus. Selanjutnya ada pemakai. Di sini ada pemakai itu user ya. Ada beberapa jenis atau tipe pemakaian terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka yang berinteraksi. Selanjutnya ada aplikasi seperti perangkat-perangkat lunak yang lainnya. Di sini aplikasi itu bersifat optimal sebutuhnya. Jadi ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kitanya sendiri. Selanjutnya di sini ada data komponen. Selanjutnya ada data komponen penyusun basis. Di sini ada 4. Yang pertama tabel. Tabel itu memiliki nama yang terdiri atas baris dan kolom. Tabel pada suatu baris data tidak boleh memiliki nama yang sama atau harus unik ya kalau untuk tabel. Jangan ada yang sama. Di sini yang kedua ada kolom atau atribut. Kolom memiliki nama. Kolom yang terdapat dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama ya tadi kayak tabel tidak boleh sama. Baris selanjutnya baris berisikan data dari sebuah objek. Sebuah tabel harus unik, dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Yang terakhir ada dominan. Dominan adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Sebuah dominan bisa memiliki atau dimiliki
oleh satu kolom atau lebih, tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu dominan. Jadi untuk kesimpulannya itu di sini ada saya menerangkan tentang sistem basis data, ada juga yang basis data. Untuk basis data itu dia itu tidak berhubungan secara langsung, tidak ketergantungan secara langsung. Tetapi pada akhirnya intinya dia ketergantungan, dia bergantungan satu sama lainnya. Dan untuk sistem basis data ini kan dia atas sejumlah komponen fungsional. Jadi dia ada fungsi khususnya, saling berhubungan, dan secara bersama-sama tujuan mereka itu sama dan ada suatu proses yang tertentu begitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, ini tahap belajar saya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.